Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ialah Bapa yang bertahta di surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 24 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Kehidupanmu menjadi kesaksianmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah Babel menaklukkan Yerusalem, orang-orang tertawan dan dibawa ke Babel. Secara khusus dipilihlah orang-orang muda yang berpengetahuan dan berperawakan baik untuk dipekerjakan di istana Raja Babel, termasuk Daniel dan teman-temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria. Daniel tidak mengalami keraguan kepada Allah dan komitmennya kepada Allah tetap teguh. Dia berkomitmen bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya, walau dia di istana yang tentu banyak makanan dan minuman yang tidak halal, yang tidak bisa dia konsumsi. Daniel berdoa 3 kali sehari dengan jendela-jendela kamar yang terbuka, meski ia tahu bahwa tindakan itu akan membuatnya dilemparkan ke gua singa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kejadian yang dialami Daniel dalam Daniel pasal 6 ini, di mana dia dilemparkan ke gua singa, adalah konsekuensi dari ketaatannya kepada Allah. Memang konsekuensi dari ketaatan Daniel kepada Allah adalah mendapatkan hukuman, tetapi Allah membebaskan Daniel dari singa-singa yang kelaparan. Raja Darius melihat kejadian tersebut dan Raja Darius memberi perintah di seluruh kerajaan yang dikuasainya. Dia memberikan perintah orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Nats renungan hari ini, kesetiaan Daniel kepada Allah membuat banyak orang mengenal Allah, termasuk Raja Darius yang begitu takjub dan heran akan kuasa Allah yang menyelamatkan Daniel, sehingga dia membuat sebuah pengakuan bahwa Allah Daniel adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal sampai selama-lamanya, kekuasaan dan pemerintahannya tidak akan berakhir. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dunia ini kita hidup seperti di gua singa. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apa yang harus kita hidupi supaya kita selamat dari setiap auman singa yang hendak menelan kita, dari setiap ujian dan pencobaan yang kita hadapi? Hiduplah di dalam firman dan kehendak Tuhan. Persoalan dan pergumulan apapun yang terjadi dan yang sedang kita alami, kita hadapi saat ini, setialah kepada Allah. Kenikmatan dan kesenangan apapun yang ditawarkan dunia
yang bertentangan dengan kehendak Allah, kiranya kita bisa mengalahkannya dengan iman percaya hanya kepada Tuhan. Kiranya kesaksian hidup kita seperti yang ditunjukkan oleh Daniel dalam Nats ini menjadi cerminan kasih, pengharapan, dan kebenaran yang mengubah dunia di sekitar kita. Kehidupanmu menjadi kesaksianmu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 588 ayat 1. Tasoba tok tok. Tasomba tok tok nasun gogoi. Tado maatong sokal Tuhane. Partano batoan aporusani. Go kamuliaan habang sanai. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyertai dan memelihara hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya kehidupan kami menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan kami menjadi kesaksian kami tentang kebaikan dan kasih Tuhan, sehingga setiap orang mengenalmu dan percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.